Anda kembali di Anju Sore pemirsa, Kejaksaan Agung kembali memeriksa ex-Stafsus Mendikbudristek Nadiem Makarim bernama Fiona Handayani. Fiona diminta keterangan soal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek. Fiona Handayani, mantan Stafsus Mendikbudristek Nadiem Makarim, kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung terkait pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2024. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pemeriksaan kali ini untuk memaparkan kronologi dari kasus pengadaan Chromebook tersebut. Ya, dan sekarang sedang berlangsung, dan tentu ini menjadi pemeriksaan lanjutan atas pemeriksaan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu untuk lebih mendalami lagi terkait dengan peran yang bersangkutan sebagai Stafsus dan dalam kaitan dengan bagaimana proses pengadaan Chromebook ini dilakukan. Ya, ini sangat penting karena tentu penyidik dari berbagai informasi yang diperoleh dari barang bukti elektronik yang ada, yang sudah dibaca, tentu harus dilakukan beberapa klarifikasi dan terkait dengan penegasan dari data-data yang ada, ya. Dan kita harapkan tentu dengan pemeriksaan lanjutan ini akan semakin banyak lagi informasi fakta yang diperoleh oleh penyidik. Saat ini Kejaksaan Agung sedang mengusut kasus pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbudristek. Laka di kilometer 64 800 Ambon. Sebuah mobil box bermuatan korek gas terbakar di ruas tol Cikampek kilometer 63 arah Bandung Jumat siang. Kejadian ini menyebabkan kepulan asap hitam tebal dan memicu kemacetan panjang di lokasi kejadian. Sebelumnya mobil box mengalami pecah ban, kemudian oleng dan hingga akhirnya terbalik. Akibat kerasnya benturan kendaraan dan gesekan aspal, isi muatan yang mudah terbakar mengeluarkan api. Besarnya kobaran api membuat mobil hangus terbakar. Menggunakan mobil pick-up box berisikan korek gas pada saat di jalur 3 akan mendahului mengambil arus jalur keempat. Tiba-tiba ban belakang sebelah kiri pecah, tergelincir dan jatuh sehingga kendaraan tersebut mengakibatkan terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kasus ini, kerugian diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Kasus ini ditangani petugas Laka Lantas Polres Karawang, Jawa Barat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran terjadi saat petugas tim Buser Unit Reskrim Polsek Palmerah, Jakarta Barat berusaha menangkap seorang juru parkir liar. Kejar-kejaran petugas dengan juru parkir liar tersebut mulai dari jalan raya hingga permukiman warga. Sementara itu, salah satu preman berusaha melawan menolak penangkapan petugas. Kita bertanya Penangkapan para preman berkedok juru parkir liar hingga penagih utang ini merupakan bagian dari operasi tim Buser Unit Reskrim Polsek Palmerah. Polisi menangkap 19 pelaku premanisme yang kerap meresahkan masyarakat serta menyita 2 unit sepeda motor milik debt collector. Kemudian untuk hasil daripada kegiatan ini dapat kita amankan yaitu 15 orang dari Pak Oga dan juga parkir liar, kemudian 4 orang debt collector yang berhasil kita amankan. Kemudian kami juga berhasil mengamankan yaitu 2 bendera ormas dan juga 2 unit kendaraan dan juga uang hasil daripada parkir liar Pak Oga dan juga kendaraan yang digunakan oleh debt collector pada saat melaksanakan aksinya. Demikian. Selanjutnya, para pelaku premanisme yang diamankan akan dilakukan pendataan dan pembinaan oleh petugas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, iNews Sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Camar Haenda. Halo Camar, ada informasi apa lagi di iNews Sore nanti? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Di iNews Sore nanti kami akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik, di antaranya
Penyanyi cilik FP menjenguk ayahnya di kantor polisi yang ditahan karena kasus judi online. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melakukan inspeksi mendadak atau sidak di 2 perusahaan yang berada di kawasan Jakarta Utara dan Selatan hari ini. Dalam sidak ini dilakukan berkaitan dengan penahanan ijazah milik karyawan oleh pihak perusahaan PT Vitrus Facility Service kawasan Jakarta Selatan kepada 2 mantan karyawan yang diduga melakukan pelanggaran ketenagakerjaan. Bu, ibu telepon aja. Kalau ibu merasa punya backing di publik ini yang besar, telepon sekarang. Adu mulut terjadi saat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melakukan sidak di perusahaan bernama PT Vitrus Facility Service di kawasan Jakarta Selatan. Sidak dilakukan atas dugaan penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan kepada para karyawannya. Saat hendak naik lantai 2, salah seorang perwakilan perusahaan sempat melarang Ebenezer dan tim naik ke atas hingga ketegangan terjadi. Ibu telepon aja. Kalau ibu merasa punya backing di publik ini yang besar, telepon sekarang. Saya tidak begitu, saya. Biasa, enggak ada menteri katanya. Gimana ini udah merasa punya backing lah. Bu, nih ya, Bu. Backing saya presiden, backing saya Jaksa Agung, backing saya TNI, backing saya Jaksa Agung, backing saya konstitusi dan rakyat. Silakan naik, yang begitu dong. Sebelumnya, perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing ini dilaporkan oleh pegawainya karena menahan ijazah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan saat ini tidak ada rencana reshuffle atau perombakan kabinet merah putih. Prabowo menyebut para menterinya bekerja dengan sangat baik. Presiden Prabowo Subianto menanggapi soal isu dan dorongan reshuffle atau perombakan kabinet. Prabowo menegaskan hingga saat ini tidak ada rencana perombakan kabinet merah putih. Prabowo menyebut para menterinya bekerja dengan sangat baik. Hal tersebut disampaikan Prabowo usai menutup konferensi infrastruktur internasional di Jakarta Kamis kemarin. Kalau menurut saya ya begini, untuk supaya tidak ada spekulasi, dalam arti saya sekarang sampai saat ini saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja, bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, ada itu biasa. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Kita nggak ada orangnya siapa tidak ada. Prabowo juga mengapresiasi kinerja menterinya yang berhasil melakukan sejumlah pencapaian, salah satunya penghematan yang akhirnya bisa dialokasikan untuk kenaikan gaji hakim. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri berpesan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi untuk menjaga Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya agar berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan Mega saat Mensesnek Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bertemu di kediamannya beberapa waktu lalu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga merupakan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan hangat ini diunggah melalui akun media sosial Instagram Dasko 5 Juni lalu. Dalam pertemuan, Megawati berpesan untuk menjaga Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya supaya berjalan dengan baik. Ketemu sama Bu Mega, iya, katanya bawa pesan. Iya, katanya ada pesan. Prabowo. Pesannya apa itu ya, Mas? Kemarin kan sudah selesai. Pesannya adalah jaga Pak Prabowo, jaga beliau pemerintahan ini supaya berjalan dengan baik, saling mendukung satu sama lain, jaga kekompakan, jaga persatuan. Beliau sebagai
Presiden memberikan masukan seperti itu. Selain itu, Megawati juga menekankan pentingnya dukungan dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Proyek Giant Seawall terus dikembangkan oleh pemerintah. Rencananya pembiayaan program ini akan menggunakan APBN dan anggaran daerah Kota Jakarta. Kondisi utara Jakarta yang terus terkena abrasi setiap tahunnya membuat pemerintah berbenah. Proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall pun segera dibangun. Tak hanya itu, tim satuan tugas dibentuk untuk mengawal pembangunan proyek raksasa ini. Pada akhir Februari lalu, kami membentuk semacam satuan tugas Giant Seawall Pantura Jawa untuk mengkonsolidasikan perencanaan dan mengawal pelaksanaan perlindungan pesisir. Bukan sekedar dinding, tetapi sistem adaptif untuk menghadapi krisis iklim dan banjir rob, menjaga ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Arahan Bapak Presiden tersebut bukan hanya merupakan respons teknis, tapi sebuah keputusan yang berani untuk menyelamatkan masa depan jutaan rakyat di pesisir utara Jawa. Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan komitmennya untuk membangun Giant Seawall. Dalam acara International Conference on Infrastructure, Prabowo sempat mencari Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk membahas pendanaan proyek raksasa ini. Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang, DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar, katakanlah 8 tahun, berarti 1 miliar dolar 1 tahun. Giant Seawall atau tanggul laut raksasa adalah struktur besar yang dibangun di sepanjang garis pantai yang memisahkan daratan dan laut. Tujuannya adalah untuk mencegah erosi dan kerusakan akibat gelombang. Pembangunan proyek ini diprediksi memakan waktu minimal 8 tahun. Tim Liputan Anyus melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung belusukan mengecek pembangunan tanggul penahan banjir rob atau banjir pesisir di kawasan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Gubernur Jakarta Pramono menargetkan pembangunan tanggul yang masuk dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development atau Giant Seawall sepanjang 1,4 km rampung akhir Desember 2025. Pramono mengecek ketinggian air di pesisir utara Jakarta dan mengecek kondisi tanggul beton yang telah berdiri di wilayah Muara Angke. Pramono juga akan melanjutkan pembangunan tanggul sepanjang 1 km pada 2026 sehingga nantinya terbangun tanggul sepanjang 2,4 km untuk mencegah banjir rob di Muara Angke. Sementara itu, anggaran yang disiapkan mencapai 52 miliar rupiah. Sebagai tindak lanjut mencegah turunnya permukaan tanah dan banjirop yang berulang, Gubernur Jakarta Pramono Anung melarang penggunaan air tanah di wilayah Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Pramono pun berjanji segera mendistribusikan air bersih sebagai gantinya. Permukaan kita ini dari waktu ke waktu turun terus. Maka di daerah ini nanti termasuk daerah yang akan kami buat aturan untuk air tanahnya tidak diambil. Sebab begitu air tanah diambil ini menjadi dan mempercepat turunnya permukaan tanah. Dan itu sangat berbahaya bagi masyarakat. Pemirsa, bocah perempuan yang ditelantarkan ayahnya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta dirawat intensif di rumah sakit oleh 6 dokter spesialis. Sementara polisi masih memburu ayah korban yang meninggalkan korban dengan kondisi lemah dan terluka di emperan toko. Dulu dan iya pindahin dulu kata ke bapak pindahin dulu put alat put angkat MW, anak perempuan berusia 7 tahun yang ditelantarkan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri. Tubuhnya kurus kering.
Ia mengalami gizi buruk, anemia, patah tulang di bahu kanan, dan luka bakar di wajah. Selain luka fisik, ia juga trauma berat atas deretan kekerasan yang dialaminya. Pihak rumah sakit menerjunkan sejumlah dokter spesialis untuk mengobati korban. Pertama, sekarang dengan perawatan intensif dipicu, perawatan untuk perbaikan kondisi umum. Sesegera mungkin jika memenuhi syarat minimal untuk operasi, langsung akan kita laksanakan operasi untuk penyambungan tulang di humerus kanan. Jadi kami dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri atas arahan pimpinan telah menyiapkan hampir 6 dokter secara berkolaborasi. MW ditemukan warga dalam kondisi lemah dan terluka di beberapa bagian tubuh di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelum ditemukan di pasar, bocah malang ini dibawa ayahnya dengan kereta dari stasiun Pasar Turi, Surabaya. Ia ditelantarkan usai ayahnya sempat tidur bersama di emperan ruko. Sementara itu, kini polisi masih memburu orang tua korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Penyanyi cilik FP menjenguk ayahnya di kantor polisi yang ditahan karena kasus judi online. FP mengaku tidak kaget ayahnya ditangkap lantaran telah lama kecanduan judi online. Didampingi kru manajemen, penyanyi cilik FP mendatangi Polresta Banyuwangi, Jawa Timur untuk menemui ayahnya Joko Suyoto yang ditahan karena kasus judi online. FP yang sedang persiapan untuk manggung di Jakarta sengaja pulang ke kampung halamannya di Banyuwangi demi menjenguk ayahnya. FP mengaku tidak kaget ayahnya ditangkap polisi sebab menurutnya ayahnya telah lama kecanduan judi online. Terkait soal sumber uang untuk bermain judi online, FP mengaku tidak tahu menahu. Tapi ia mengaku kerap mengirim uang ke ayahnya hasil dari manggung dan menyanyi. Yang pertama kita mengapresiasi kinerja kepolisian Indonesia, misalnya kinerja kepolisian yang sudah menetapkan ayahnya Farel sebagai tersangka kasus judul ya. Di sini mungkin kita harapan dari kita beliau berubah ya setelah kejadian dapat hukuman ini, jadi bisa merenung ya kesalahan-kesalahan, jadi kedepannya bisa berubah lah, itu harapan dari saya gitu. Sebelumnya, ayah FP, Joko Suyoto, ditangkap di rumahnya di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono saat hendak mengantar salah satu anaknya ke sekolah Selasa lalu. Saat ditangkap, pelaku tidak bisa mengelak karena dalam ponselnya terdapat sejumlah transaksi perjudian online. Sejumlah saksi termasuk istri pelaku juga sempat diamankan namun akhirnya dipulangkan karena tidak terbukti terlibat. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat main judi online hanya untuk mengisi waktu luang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Piala Presiden 2025 akan menghadirkan 2 klub luar negeri sebagai peserta, termasuk Oxford United, diikuti 6 peserta. Turnamen akan dimulai di Jakarta dan Bandung mulai 6 Juli mendatang. Turnamen pramusim Piala Presiden 2025 akan dimulai pada 6 Juli mendatang. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ajang tahun ini menghadirkan 2 klub luar negeri sebagai peserta, yakni Port FC dari Thailand dan Oxford United dari Inggris. Selain 2 tim asing, peserta lainnya merupakan klub-klub lokal yang dipilih termasuk Persib Bandung, Arema FC, dan Dewa United. Piala Presiden 2025 juga akan menghadirkan tim Indonesian All-Star yang komposisinya terdiri dari pemain lokal terbaik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan kehadiran klub asing merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas bagi tim-tim lokal. Nah, karena itu kita undang Port FC dari Thailand yang kebetulan Asnawi main di sana dan pemiliknya juga Ketua PSSI Thailand ya, Madam Pang, dan dia sangat senang bisa menjadi partisipasi untuk sepak bola di Indonesia juga khususnya. Lalu juga ada Oxford United yang kebetulan Ole bermain di sana. Kita tahu
Sementara lokasi penyelenggaraan Piala Presiden 2025 ini berada di dua arena, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pertandingan pertama untuk pembukaan di GBK, lalu berikutnya di Bandung. Dari Jakarta, Ismalia Pandu Priyo Aji Anyus melaporkan. Pemirsa, lama tak terdengar namanya, mantan pemain Timnas Indonesia Evan Dimas Darmono kembali menjadi perbincangan publik. Evan Dimas tampil berbeda saat muncul di media sosial. Lama tak terdengar kabarnya, mantan pemain Timnas Indonesia Evan Dimas tampil dengan penampilan berbeda. Dalam sebuah video, tubuh pemain yang berposisi sebagai gelandang ini lebih kurus dari biasanya. Penampilan pemain 30 tahun ini pun mengundang pertanyaan netizen. Evan Dimas pun mengklarifikasi bahwa dirinya sedang dalam program membesarkan badan. Tenang, Cah. Aku lagi program gede nawak itu. Tenang, jangan khawatir. Ya apa sih? Pripun, Mas? Piye, Cah? Wis lemu durung. Lagi program gede nawak. Gede. Tak ulang wis lemu iki. Ya. Pripun, Mas? Tenang, usah khawatir. Gak apa-apa. Evan Dimas berstatus tanpa klub sejak paruh kedua Liga 1 2024-2025. Ia berpisah dengan Persik Kediri untuk rehat dari sepak bola sementara waktu. Dari akun media sosialnya, dirinya kini melatih sekolah sepak bola milik Sanggar Saraswati Nuswantara di Tulung Agung, Jawa Timur. Sambil melatih anak-anak, Evan Dimas juga mengaku terus menjaga kondisi tubuhnya. Nama Evan Dimas pernah bersinar sebagai salah satu talenta terbaik Timnas Indonesia. Namanya mulai dikenal luas saat membela Timnas U19 hingga Timnas Senior. Di level klub, dirinya pernah bermain untuk Bayangkara FC dan membawa klubnya juara Liga 1 tahun 2017. Ia juga pernah memperkuat klub Malaysia Selangor FA. Tim Liputan Anyus melaporkan. Presiden Prabowo tak segan mengaku Indonesia tidak berani tegas dan disiplin dalam menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Anyus Sore.